apa saja yang bisa kita lihat, bagaimana cara kita membacanya, dan saya nggak sendirian. Ada Mas Mantris. Halo, selamat siang. Oke, Mas Mantris adalah bendahara sekarang. Ya, bendahara. Yang kedua adalah Mas Safik, bagian piknik, ketua PBNU bagian piknik. Yang ketiga adalah Mas Hasanuddin Ali. Bukan kagetnya, tapi dalam konteks risalah itu saya saksi korban. Karena apa? Disebut soal pengelolaan keuangan. Itu baru mau saya tanya. Ya. Jadi saksi korban ini kan nggak gampang. Jadi akhirnya saya juga kaget, padahal Mas Mantri kayaknya paling tertib. Kok tiba-tiba jadi saksi korban, ini gimana itu kan? Tapi saya melihatnya memang, saya tadi sampaikan Mas Safik, saya setuju. Ini adalah ujian. Ujian bukan buat NU. Kalau NU sudah teruji, karena 100 tahun bisa bertahan. Ujian buat pengurus PBNU periode ini. Terutama elit-elitnya, dengan segala hormat ya, kita semua yang di pengurus harian, baik Tanfid maupun di Suriah, Tanfidiyah maupun Suriah. Bagaimana mereka bisa mengelola konflik ini. Kalau toh masing-masing punya tujuan, masing-masing punya goal, mari kita dudukkan. Tapi kalau boleh di-spill dikit, Mas, ini kan di poin kedua yang di surat itu kan memang bagian dari tata kelola keuangan gitu ya. Ada yang sejauh mana kita bisa menjelaskan itu? Yang pasti tidak ada intensi jahat dalam pengelolaan keuangan di PBNU di periode ini. Kalau saya boleh bilang, periode ini mungkin salah satu periode yang pengelolaan keuangannya sangat transparan. Karena bahkan bukan bendahara, siapa saja bisa mengakses keluar masuknya uang. Termasuk yang sekarang sedang diramaikan itu tidak disembunyikan karena data itu dipegang oleh anak-anak keuangan. Saya aja udah tahu dari dulu. Beberapa orang sudah kita buka. Mengapa kita tidak buka secara luas? Justru karena waktu itu adalah soal kehati-hatian yang sekarang terbukti sebenarnya tidak bermasalah. Jadi, tapi lagi-lagi saya serahkanlah kepada yang sepuh-sepuh bagaimana melihat persoalan ini. Saya pribadi merasa persoalan ini tidak cukup serius untuk menjadi alasan upaya-upaya menghentikan siapapun di tengah jalan. Buat saya pertimbangannya adalah masyarakat di bawah. Jika terjadi penghentian, luka dan cerita yang ditinggalkan itu lebih panjang daripada nilai baik yang ada, yang mungkin dihasilkan dari kepengurusan ini. Sehingga ya di forum ini saya tidak ingin berpihak kepada kiri atau kanan, tapi sekali lagi marilah sama-sama kita selesaikan mandat muktamar. Tinggal setahun lagi. Masa beliau-beliau yang jam terbangnya tinggi ini nggak bisa duduk? Nggak ada yang urgent, pilpres udah selesai, pembagian kabinet udah selesai. Kalau ada urusan-urusan lain yang terkait ekonomi dan jabatan-jabatan, mari kita dudukkan. Gampang banget. Saya dalam setahun itu bisa menyelesaikan negosiasi politik. Negosiasi bisnis yang saya bisa selesai itu bisa puluhan. Ini harus bapak-bapak di PBNU itu kalau terkait posisi ekonomi ya harusnya bisa dinegosiasikan dan dicari titik temunya dengan lebih mudah. Saya rasa itu. Bahwa apa yang tertuang dalam surat yang beredar, mundur dalam 3 hari, kalau tidak mundur dipecat, istilahnya itu belum pernah ada. Dan kalau kejadian itu pertama kali dalam sejarah. Dan saya pribadi saya nggak mengharapkan. Saya percaya ya Rois Am itu kiai kita semua yang memilih alul hal, kiai-kiai sepuh semua, kita percaya. Saya pribadi kenal sama Gus Yahya udah lama. Banyak ngobrol dengan segala inilah ya. Saya juga termasuk orang mungkin di visi besarnya saya setuju, tapi mungkin di beberapa hal saya nggak setuju, dan saya sering kemukakan ke beliau belak-belakan. Nah gitu, dan menurut saya beliau terhadap hal-hal yang memang dia merasa tahu ya biasa berdebat kan, karena Gus Yahya ini kan orang aktivis kelompok diskusi sebenarnya kan, jadi terbiasa berdebat sebenarnya kalau kita kemukakan. Tapi terhadap hal yang beliau nggak tahu ya saya kira dia ya bisa denger. Dia sering kan ngomong ya gue kan aku kurang ngerti. Nah, tapi udah kadung salah gitu ya. Nah, tapi paling jadi saya percaya Gus Yahya sebagai ketua umum punya visi besar gitu kan, punya niat baik. Ada beberapa cara di pertemuan terakhir PBNU saya kira beliau juga mengakuinya ya, kalau ada beberapa gaya komunikasi. Saya pernah nonton ya, kiai kan nggak kayak wong
pati wong Rembang itu yang biasa Iya. wong pesisir gitu Iya, yang iya, iya, kalau iya. ngomong gaya-gaya seperti itu kan juga ora cocok gitu kan. Nah, padahal ya Gus Yahya terhadap teman-teman dekat ya terbiasa seperti itu, tapi memang itu gestur yang tidak biasa, style of communication-nya dan style of leadership-nya mungkin tidak cocok buat banyak orang, tapi percaya bahwa niatannya baik. Kalau konflik itu hanya terkait dengan cara pandang atas persoalan, harusnya bisa dicarikan titik temu. Ya. Kalau Ya. sama-sama punya nilai niat baik. Yang menjadi masalah kalau ada niatnya yang sudah berbeda. Emang ada, Mas? Enggak, ini kalau misalnya tidak ketemu berarti kita pantas curiga. Apakah ada yang punya niatan berbeda terhadap kendaraan dari PBNU ini? Saya kalau di PMI UI ya, dulu di PMI UI bahkan di Ansor kalau ada konflik-konflik, ngapain sih ribut-ribut? Emang kita ini kesini pada mau ngapain dulu? Saya bilang ini kan kita berorganisasi tidak ada tujuan untuk pencapaian tujuan-tujuan Ya. pribadi kita. Jadi kalau di PMI UI kalau konvercap rame-rame itu buat kita bukan marah, udah nggak relevan semua loh. Ribut-ribut mau ngapain? Apa yang kamu cari dengan ribut-ribut itu? Kalau Anda ribut melakukan call beyond organization call, kita pantas curiga beberapa orang punya interest pribadi lebih gede dari organisasi. Karena kalau nggak ngapain sih berjuang sampai begitu? Saya aja sampai sekarang nggak habis pikir. Kenapa harus ada pecat memecat? Wong mas saya itu bisa dipanggil dan diminta tabayun, kita suruh aja tabayun terbuka. Misalnya seperti itu. Betul. Lagi-lagi itu bacaan saya. Kalau ada niat baik, selalu akan ada titik temu. Niat baik, caranya salah, di ujung bisa ketemu. Tapi cara kelihatan halus, sopan, tapi dari awal niatnya buruk, pasti ujungnya ruwet. Tanggapan mereka apa? Ini kan urusan ramah temeh. Gak ada sesuatu yang berat sebenarnya urusan ini. Kalau dalam konteks Iya. penyebabnya ya. Iya. Sebenarnya bisa diselesaikan secara tadi duduk Iya. bersama selesai. Ya. Itu menguatkan tadi soal bahwa mungkin ada intensi yang bisa membuat ini menjadi besar. Menjadikan tidak sederhana. Nah, kemudian juga begini. Sebenarnya kita ini kan organisasi sudah punya perangkat-perangkat, aturan-aturan yang bisa dipakai untuk setiap ada konflik. Iya. Nah, seharusnya setiap persoalan ya dikembalikan ke situ. Aturan yang ada di NU itu bagaimana? Ya, NU bukan lagi pesantren yang kemudian bisa seenaknya begitu kan? Ada aturan-aturan, ada RT, ada pergubnya sudah kembalikan ke aturan main yang sudah ada. Itu kan beres. Tapi di luar aturan itu, kita itu terbiasa sebetulnya mekanisme tabayun tadi. Iya. Iya. Itu bisa menyelesaikan banyak hal konflik yang ada di kita. Saya masih meyakini bahwa ya semoga ada sebuah perkembangan baru sehingga Rois Am dan Ketua Umum bisa saling komunikasi dengan baik dan yang melibatkan orang-orang yang bisa memberi penjelasan dan kesaksian termasuk saksi korban. Ya kan? Kita kan prinsip kita itu kan prinsip berbeda kan tawasud, tawazun, adil. Tawazun Tasamuh. itu kan proporsional ya. Tawazun orang nggak boleh mengambil keputusan sebelum mendengar semua pihak yang terkait. Iya. Kalau pengadilan itu ada saksi memberatkan, tapi juga ada saksi, Saksi yang meringankan. meringankan dari terdakwa. Karena kita pengen keputusannya itu adil, gitu. Dan juga hukuman itu harus proporsional. Jadi tawazun itu kan seimbang, artinya itu proporsional. Makanya orang nyuri sepeda dipukulin sampai mati, itu nggak proporsional. Yang mukulin sampai mati akan dosanya lebih besar daripada yang nyuri sepeda. Di situ NU itu kan kita udah gaungkan dari dulu dan itu memang rumusan dari para ulama ya. Selain tawasud, tasamuh, tawazun dan adil. Nah, jadi saya kira saya masih berharap bahwa ada ruang komunikasi itu terjadi sehingga memang tidak ada namanya pemecatan, ya, apalagi Ketua Umum Gus Yahya sudah menyatakan tidak akan mundur karena saya kira beliau tahu bahwa di ADART juga apa yang bagian dari wewenang tertinggi Rois Am bukan termasuk pemecatan. Iya. Pemecatan itu bisa dilakukan di MLB berdasar ADART 50+1. Jadi siapapun yang menginginkan ketua umum diganti sebelum muktamar,
itu mengusulkan ada MLB, baru di MLB itu diputuskan. Ya. Karena baik Rois maupun ketua umum itu mandataris muktamar. ADRT-nya bunyinya begitu. Saya memandang ada beberapa teman yang menganggap bahwa veto ya. Veto itu kalau di PBB terkait keputusan. Jadi kalau rapat sidang PBB memutuskan gitu kan, misal Israel harus dikasih sanksi. Sanksi ya. Tetapi pemegang hak veto salah satunya, misal Amerika atau Rusia atau China, salah satunya memveto, keputusan itu nggak bisa Batal. jadi goal, batal. Ya. Tetapi Amerika tidak bisa mengganti sekjen PBB. Hak veto nggak berlaku untuk mengganti Orang. sekjen PBB. Dia sebagai respon ya. Iya, itu decision, itu Ya. dalam proses. Veto itu hak yang diberikan untuk membatalkan sebuah keputusan, bukan terkait pengangkatan dan pembatalan orang. Struktur. Nah, di situ. Jadi saya bicara ini pengen mengajak agar kita kan pengen semangat yang digaungkan dari kemarin ini, karena zaman yang berubah, generasi baru, anak-anaknya Mas Mantris, anak-anaknya Mas Hasan, itu kan akan menuntut kepemimpinan yang lebih rasional. Nah, kita juga berorganisasi mencoba lebih transparan dan lebih rasional. Ya. Karena hari ini kita tahu bahwa sesepuh di NU udah tinggal sedikit. Yang keramat di NU menurut saya juga tinggal dikit. Nah, gitu kan. Jadi kita nggak bisa lagi menuntut ketundukan dalam tanda kutip. Nah, jadi kepercayaan itu didapat gitu loh. Diraih, bukan didapat begitu saja. Artinya diupayakan memang. Itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit dan orang percaya atau enggak kan nggak bisa dipaksa. Orang hormat atau enggak bisa dipaksa. Iya, iya. Ya. Nah, itu yang harus kita sadari. Dari dulu, kiai-kiai zaman dulu kenapa mendapatkan kepercayaan yang luar biasa? Itu prosesnya juga panjang, bukan karena warganya dipaksa. Karena kiai-kiai itu bertindak sesuai nilai-nilai yang dia ajarkan, nilai-nilai baik bersama, dan itu berat, konsisten bertahun-tahun, akhirnya dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari jamaah. Nah, kita yang masih begini-gini kan nggak bisa mendapatkan itu, gitu kan. Jadi kita juga sadar kita harus bertindak yang lebih rasional, yang lebih transparan, yang lebih bisa dicerna oleh nalar generasi hari ini. Ini menurut saya yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai kemudian ketika konflik ini berkepanjangan, yang rugi itu sekali lagi bukan pengurus, Pak, warga. Karena kita rukun aja belum tentu berprestasi apalagi pecah gitu. Jujur aja kalau Iya. Menarik nih. Tokoh-tokoh di Indonesia yang mengakui Gus Dur itu ibaratnya ya kelas nasional. Ya. Ya. Dan pandangan keagamaannya, sosialnya, politiknya itu cocok dengan banyak sekali orang. Bukan hanya waktu Orde Baru, pasca Orde Baru pun masih cocok. Bahkan ketika Gus Dur udah dijatuhkan sebagai presiden, banyak sekali orang yang masih mengakui itu. Sehingga banyak sekali orang yang kemudian, ya tadi saya kira juga mempengaruhi kenapa banyak orang merasa bangga kemudian menjadi Iya. NU. Bahkan Iya, nyampe iya. kesannya teman-teman saya yang Kristen tuh ada, wah, aku Kristen Iya, NU gitu kan, Iya, guyonannya kan banyak gitu. itu banyak. Tapi itu serius itu bentuk serius, penghargaan itu, penghargaan. Bangga pengen menjadi NU, tapi karena syarat NU di ADRT itu Islam, Harus jadi nggak Islam. boleh gitu kan. NU ini bagaimana mau mengelola negara, mengelola konflik internal aja tidak bisa. Tidak bisa. Ini serius Ya. dampaknya kalau buat saya. Perang aja bisa ada damai, ada resolusi konflik. Resolusi konflik itu ada ilmunya. Kita nggak harus nunggu karakter orang. Resolusi konflik itu ada studinya, Iya, ada iya. sekolahnya, ada ilmunya. Itu saya pelajari itu, Mas, di UIN itu. Tapi masalahnya sekarang belum terlihat. Belum ada konflik yang berhasil dia selesaikan. Gitu. Setengah baru bisa menciptakan konflik. Di situ. Nah, saya jujur saya menyaksikan itu gitu loh. Saya melihat itu dan harusnya di NU itu ya bagian dari sesuatu yang itu diajarkan. Karena kalau enggak nanti kita selalu mengharapkan orang arif, orang bijak begitu terus. Iya. Ya. Selama NU oke. Padahal ini sebuah disiplin Betul. ilmu ya. Betul. Kita 100 tahun mungkin bisa selamat karena banyaknya orang bijak, orang arif. Gitu. Itu di atasnya alim gitu kan. Nah, karena alim itu biasanya juga terkait disiplin ilmu. Kadang disiplin ilmu lainnya mungkin ya, tapi orang yang sudah di atas itu bisa menyelesaikan. Dan itu saya kira yang membuat NU bisa bertahan. Ya jujur aja kita harus mengakui sebagai yang hidup generasi hari ini orang-orang yang benar-benar punya kebijaksanaan, punya kearifan level, mampu mendamaikan semua pihak itu makin sedikit. Jarang sekali. Makin sekarang. sedikit.
makin sedikit. Artinya bahwa kita harus menanamkan kemampuan manajemen konflik itu di ini kita. Konflik itu kan buat saya konflik itu nggak ada masalah, itu bagian hidup. Ya. Ada kemajuan-kemajuan di dunia ini yang justru terjadi kalau ada konflik. Betul, Ada gesekan. Orang kayak Gus Dur saya menganggap nggak anti konflik. Gus Dur tuh nggak anti konflik. Makanya Gus Dur tuh kan agak belak-belakan gitu kan, menunjukkan ketidaksukaan. Tetapi orang bisa mengenali kenapa Gus Dur tuh nggak sukanya, karena ada hal-hal. Tapi kalau kita menyembunyikannya, itu problem. Itu problem gitu. Jadi, dan saya menganggap gitu beberapa dasar yang dijadikan dasar untuk menuntut ketua umum mundur tuh menurut saya juga ya tidak mewakili masalah yang sesungguhnya. Ya, menganggap Gus Yahya pro-Zionis saya kira sangat berlebihan. Saya termasuk orang yang nggak begitu setuju dari dulu zaman Gus Yahya ketemu Netanyahu saya ini, ya gitulah. Bahkan berapa menit sampai belakangan ya. Tetapi ya saya kan Gus Yahya ya melakukan itu untuk Palestina, tapi pendekatannya mungkin lebih konformis. Nah, Mas Yahya dalam konteks mungkin terkait isu Israel Palestina mewakili pandangan itu, strategi itu. Nah, di situ tapi kalau menganggap Gus Yahya pro-Zionis berlebihan, tapi kan kita sedih karena ada orang-orang menyebarkan itu, yang itu merupakan bentuk karakter assassination. Ya tapi kan itu ya dia pertanggungjawabkan sendiri. Kita semua orang yang percaya kehidupan setelah mati yaitu dipertanggungjawabkan. Konflik di PBNU dan kemudian dipersepsikan oleh jamaah sebagai sesuatu yang mengancam NU secara keseluruhan. Seperti yang terjadi hari ini. Konfliknya sebenarnya antar person-person di PBNU, tidak mengancam NU secara keseluruhan, tapi daya tangkap atau ditangkap oleh jamaah kita sebagai sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan dan menakutkan. Yaitu saya cerita tadi, banyaknya orang prihatin dan sebagainya. Kita ini harusnya sebagai pejabat atau sebagai elit prihatin terhadap kehidupan umat kita yang sekarang terjadi. Jamaah kita prihatin dengan keadaan kita. Mereka harusnya kita ini lebih sibuk memikirkan jamaah. Sekarang jamaah ini lebih sibuk memikirkan kita. Ini menurut saya sih, ya mohon maaf sih kebalik-balik. Saya rasa itu. Jadi harapan saya segera jajaran Suriah dan jajaran Talfidiyah bertemu nanti dikait dengan kiai-kiai sepuh lainnya untuk menyelesaikan mandat muktamar ini. Tinggal setahun lagi, sabar dikit lah. Pengen jadi menteri, pengen jadi komisaris BUMN, pengen jadi apa? Ya aktif aja di partai, berkarir aja di birokrasi. Kita harus akui sekarang, gitu kan. Orang kalau mau naik jabatan tinggi di Kemenak, jabatan di NU penting, gitu-gitu. Jadi saya jujur aja saya nggak melihat lebih banyak inilah problematiknya daripada untungnya. NU dengan anggota 90 juta, 100 juta lebih, Anda jadi pengurus NU nggak mungkin bisa bagi-bagi rezeki dalam tanda kutip ke 100 juta orang. Kalau pengen memperjuangkan 100 juta orang, perjuangkanlah agar negara ini benar, lahir kebijakan-kebijakan yang benar. Otomatis karena warga NU itu 100 juta, ya penikmat. Warga NU akan menjadi penikmat kebijakan yang baik itu. Bukan pendekatan bahwa ini NU. Nah ini menurut gue sekarang jujur aja, saya kira separuh pengurus PBNU mentalnya politisi. Kalau dia ingin mendapatkan sesuatu dari NU, jangan mengorbankan NU-nya. Jangan kemudian menabrak aturan-aturan yang sudah disepakati. Marilah rumah bersama ini yang namanya PBNU atau NU ini ya kita jaga bersama. Jangan kemudian NU, PBNU dijadikan sebagai tameng untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Praktek itu kan terjadi bertahun-tahun. Menggunakan PBNU atau menggunakan NU untuk mendapatkan sesuatu.